Luar biasa pagi ini teman-teman sekalian, saya bersama Mas Firsan Nova, CEO dari Nexus. Lengkapnya Nexus Risk Mitigation. Risk Mitigation. Jadi sederhananya konsultan PR lah ya Mas ya. Agak panjang Mas. Iya, saya makanya rapal-rapal kan kenal Nexus tuh. Dan Nexus itu sebetulnya nggak cuma ada beberapa nama Nexus sih Mas sebetulnya Mas. Soalnya iya Mas. Iya. Ada beberapa, banyak kok. Tapi di PR consultant di Indonesia paling nggak cuma satu. Oh, cuma satu. Nah. Jadi kalau udah Nexus berarti selalu di situ Firsan Nova gitu ya? Ya, kurang lebih lah. Oke, jadi Mas Firsan, terima kasih. Selamat pagi. Ini pagi-pagi kita ngobrol di minggu pagi. Kalau yang lain olahraga, kita olahraga pikiran, olahraga hati, olahraga value gitu ya. Saya ingin ngobrol sama teman-teman dan ini dengan Mas Firsan maksud saya. Dan ini memang baru pertama saya Mas. Pertama pagi hari gitu karena biasanya malam hari gitu. Makanya saya kaget sebetulnya kemarin. Ya udah nanti nanti kita akan jam 8 pagi, jam betulnya saya kaget kan gitu ya. Karena biasanya malam, jam saya itu jam malam. Dan ini acaranya namanya PR Story. Saya biasanya mengundang teman-teman PR atau kemudian mengundang praktisi PR. Dan saya agak lama absen, sehingga moga-moga ini dimulai awal yang baru lagi. Oke, tadi kita mulai dengan Perumasri tadi ya. Saya mau minta pendapatnya Mas Firsan dulu soal eksistensi Perumasri itu seberapa penting di mata ahli PR, konsultan PR, pengamat PR gitu ya. Di industri perumasakitan hari ini. Ya. Pokoknya saya spontan bertanya ke Mas Firsan. Pertama, selamat ya Mas. Selamat lagi. Sudah dipilih untuk kedua kalinya. Mungkin ada wacana untuk 3 kali. Itu berlamandemen tuh. Oh gitu ya. Oke. Mas Anjari, saya sering bilang kalau lagi diundang untuk coaching atau seminar, saya bilang gini Mas, ada 4 atau 5 sultan PR di Indonesia. Sultanan PR di Indonesia. Iya. Itu bahasa ABG-nya, milenialsnya. Jadi ada 4 godfather PR di Indonesia, Mas. 4 kalau nggak 5 ya. 1 adalah Perhumas. Jadi artinya dalam dalam mendorong isu-isu kepiaran, kemudian mengkampanyekan kepiaran itu ada 4 atau 5 sultan besar lah gitu ya. 1 Perhumas gitu kan. Sultanan berarti itu ya. Iya, yang isinya adalah praktisi individu dari mulai praktisi profesional, kemudian dosen juga, bahkan mereka punya Perhumas muda yang sangat diperhitungkan tentu. Yang kedua adalah ini seingat saya Mas ya, jadi jangan nanti wah kok gue kedua gitu, jangan ya. Yang kedua adalah APRI, ya, Asosiasi Perusahaan PR Indonesia. Kebetulan saya pengurus APRI, Mas. Divisinya mirip Mas Anjari, jadi advokasi dan hukum dan advokasi. Kira-kira iya betul. Saya baca semalam Mas. Oke. Ada Mas Firsan Nova. Oh di advokasi, saya ingatnya advokasi Mas. Oh iya. Nah itu APRI, karena APRI adalah kumpulan dari PR Consultant Indonesia. Jadi National PR Consultant. Tentu APRI juga banyak kontribusinya terhadap kepiaran di Indonesia, isu-isu kepiaran di Indonesia. Nah, kemudian ada Mas Asmono yang ketiga, Sultan yang ketiga. Iya, dengan majalah PR-nya. Dengan majalah PR Indonesia. Ini menarik 3 ini karena 1 individu, kedua company PR consultant isinya. Iya. Dia adalah media, Mas Asmono. Artinya Mas Asmono itu juga punya ini ya, punya consulting ya? Punya consulting. Seingat saya beliau bikin Think PR di Jogja. Dan lain-lain gitu ya. Mas Asmono. Kita omongin nanti. Ini
Tasker Nggak kerja. enak. Oke. Nah, itu 3, Mas. Yang keempat, kemudian dia diperkuat oleh Ipra Humas, Mas. Oh iya, Ya, Pranata Humas. Pranata Humas ya namanya. Saya sempat diundang juga tuh beberapa kali di event Ipra Humas. Itu kecepatannya tinggi tuh. Itu juga dahsyat tuh ya. Mereka bikin buku kemudian gitu ya. Iya. Cukup apa namanya? Cukup luas rentangannya semua PNS, ASN. Iya. Kemudian ada Saya nyari juga di sana soalnya. iya. Cuman masalahnya saya struktural waktu itu, jadi nggak boleh katanya. Oh Bapak nggak boleh katanya. Oke. Oke. Nah kemudian yang keempat itu yang nanti ada banyak pecahan kecil-kecil, Mas. Gitu ya. Tapi di antara kecil-kecil itu yang dia sifatnya adalah pada apa namanya industri. Nah ada yang kemudian mencuri perhatian, Mas. Nah itu Perhumasri menurut saya. itu kecil banget Mas, saya masih itu bayi. diundang beberapa kali ya, jadi saya nggak pengen sebut industrinya ya. Ada industri A, industri B ya, termasuk oil and gas gitu ya. Itu mereka ada, tapi kurang apa ya? Jadi kan satu adalah ada, kedua adalah kemudian terdengar, Mas, ya kan? Kemudian setelah terdengar, kemudian yang kedua, Mas, terasakan. Iya betul. Ya, Keberadaannya itu pertama adalah terlihat, berarti kan ada. Ya, karena ada loh ternyata di industri ini apa namanya asosiasi untuk komunikasi atau PR-nya satu. Terlihat yang ada gitu ya. Yang kedua adalah terdengar. Kok nggak terdengar ya? Nah, Perhumasri itu terlihat, terdengar. Ini mulai. Nah, yang ketiga yang paling penting nih, Mas. Impact, Mas. Terasakan. Apa udah sampai ngerasain begitu? Nah, minimal yang dirasakan adalah evaluasinya adalah pada anggota, Mas. Nah, itu kan evaluasinya internal tuh. Apakah ini sudah bisa dirasakan benefitnya, baik oleh internal stakeholders maupun eksternal. Kalau saya lihat yang di tag Mas Anjari ketika pelantikan, rasanya kok yang pertama lewat, yang kedua lewat, yang ketiga dengan ada Pak Dirjen sampai dengan Bu Prita dan juga mungkin orang udah mulai merasakan nih, gitu ya. Nah itu kan mesti diuji dengan evaluasi kan. Gitu lah, Mas. Baca postingan pagi nih berarti. Iya memang. Cuman memang itu pandangan Mas Firsan dari sisi apa ya? Kita bicara soal inner circle PR industri hari inilah gitu ya kan ya. Kalau yang masyarakat awam kan belum tentu juga sebetulnya tahu. Iya memang segmented sebetulnya. Jangankan Perhumasri, Mas ya. Perhumas pun APRI pun gitu ya. Pranata Humas pun mungkin juga kalau mereka tidak di industri ini mungkin juga gelap kan. Maka evaluasinya misalnya kita mau lihat bagaimana impact, bagaimana apa namanya awareness gitu ya, dimulai dari skup internal kan sebetulnya. Apakah semua anggota apa namanya kalau Perhumasri sudah merasakan, sudah aware segala macam, kemudian diperluas dengan komunitas PR misalnya. Nah, jadi bisa berlapis-lapis. Tapi karena kita di industri yang sama dan kebetulan Mas Anjari sering masuk di medianya Mas Asmono, jadi dia tersampaikan dengan baik. Ya karena media kita tidak banyak kan urusan. Nah, tidak banyak, maka saya bilang suka tidak suka Mas Asmono itu ya salah satu mastermind penting di industri inilah gitu kan. Saya udah sebut-sebut gitu selalu nggak mau dia. Tapi ya kan ini Mas biasa kan kingmaker kan di belakang Mas. Di belakang. Nah saya mau masuk saya tidak ingin terlalu masuk ke Perhumasri karena ini bukan jualan Perhumasri. Oke. Saya mau bicara soal public relation dan anggaplah kalau disebut sebuah industri, ya rumah sakit sebuah industri. Tapi
kata industri sendiri itu kan nggak nyaman buat Iya, betul. tempelkan di Iya, rumah sakit. Nah, iya, sekarang kalau dari Mas Firsan nih sebagai praktisi dan profesional PR, ini kan soal persepsi, iya, soal opini gitu. Apa ya sedemikian nggak pantas rumah sakit itu disebutkan industri, terus kemudian bilang profit, kan gitu ya. iya, iya. Apa ya kemudian nggak begitu pantas gitu. Eh, jadi ada industri-industri, ada bisnis-bisnis yang dia rasanya tidak fully bisnis, Mas. Mhm. Seperti sekolahan, rumah sakit, misalnya, kemudian lembaga-lembaga yang sifatnya kemanusiaan, Mhm. yang pada faktanya mereka butuh income kan sebetulnya untuk Mhm. bisa jalan. Maka di strategic management, Mas, itu dia punya label yang lebih lebih soft dan lebih oke. Disebut dengan noble industry atau noble business. Jadi Mhm. bisnis yang terhormat, ya Wes. kan? Kenapa? Nah, maka dia disebut dengan noble Novel business. industry, ya. Ya, jadi dia bisnis yang sangat bermartabat. Kenapa? Karena ada pertimbangan apa namanya kemanusiaan kan di situ kan. Mhm. Tapi suka tidak suka gitu ya, ya ini bisnis gitu ya, apa namanya ya Ya. ini industri ya, taruhlah begitu. Sehingga kemudian framingnya mesti pas. Nah, maka seringkali isu yang dijual adalah ada bayi A misalnya nggak bisa pulang gitu kan karena bapaknya belum bayar, kemudian ditampilkanlah ke muka publik bahwa ini tidak oke. Padahal itu oke banget. Saya punya teman yang apa namanya yang sama, Mas. Jadi dia tidak punya cukup uang, kemudian dia bilang ke saya, Mas, eh, saya dibantu oleh rumah sakit A, istri saya lahiran. Kemudian karena saya nggak punya uang, mereka bilang, Pak silahkan Bapak usaha, baik Bapak aman lah di tangan kami. Sebenarnya itu kan juga noble bisnis, Mas. Oke. Ya kan, beli bakso gimana bisa kayak gitu kalau nggak diseret ke polisi misalnya gitu ya. Tapi kan kemudian nah media kan kemudian jadi seksoy banget gitu loh. Ada tukang beling misalnya, ada pemulung, kemudian bayinya kemudian ditahan ya, bayangkan gitu ya. Iya, Sementara iya, kalau iya. Saya posisinya kan sebetulnya manusia. nggak ini sih Mas, nggak ada sih. Saya sangat yakin. Itu saya mau cerita ke Mas Firsan, saya potong kayak gitu ya. Ini soal Nobel industri tadi, dan itu di pengalaman saya soal ketika menelisik gitu, mengklarifikasi kan dengan jaringan atau organisasi versi kan kita bisa menelisik gitu. Itu sebetulnya kejadiannya nggak gitu gitu ya. Kata menahan, menolak pasien, itu tuh nggak ono sebetulnya. Ya cuman pemulangannya itu ditunda gitu. Iya, 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 iya. Iya, dan jadi rumah sakit bagian dari Nobel industri itu ya. Ya, noble Nah, bisnis. apakah kemudian dibutuhkan perilaku yang berbeda, dibutuhkan strategi yang berbeda ya? Artinya apakah sebetulnya kita mesti atau kemudian orang luar lah, gimana caranya menghindarkan supaya nggak alergi dengan kata industri rumah sakit itu? Karena kan sebetulnya masuk Nobel industri tadi. Iya, 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 iya. Memang mungkin sebaiknya nggak tahu, Mas. Ya. Saya pikir mungkin sebisa mungkin kita kita hindari kalau bisa, Mas. Saya pikir itu Hmm. pilihan yang mesti dipertimbangkan. Hmm. Karena industri itu kan kuat dengan apa namanya profit first gitu ya. Kemudian Hmm. ya nggak ada uang, nggak ada barang kan gitu kan. Nah, saya coba lihat dari perspektif jenengan yang sepakai untuk membangun reputasi kan di kalimat itu saja kita ini agak ada persepsi yang tidak Iya, tepat. iya, 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 iya. Iya. Nah, apa yang tepat buat itu gitu. Nah, atau sekarang saya balik, apa yang mesti kita lakukan? Kami lakukan humas-humas rumah sakit itu mesti melakukan apa? Perlu nggak kita mengubah persepsi itu atau kemudian kita coba cari strategi lain gitu supaya reputasi rumah sakit Indonesia agak berbeda bahwa tetap care dengan pasien siapapun dia. Oke. Begini, Mas. Kapan kata itu harus disampaikan sehingga kita bisa lebih pada apa namanya kontennya gitu. Kalau misalnya kemudian tidak Oh ada iya iya iya. kewajiban dia harus disampaikan, kita bisa bilang kan dalam melayani apa namanya dalam berkompetisi melayani masyarakat ya, itu kan kita nggak perlu dalam berkompetisi dalam industri kesehatan kan kita bisa pakai hal yang berbeda gitu maksud saya. Jadi ngelihat konteksnya artinya, jadi kan mau Iya, bilang iya, gitu iya. kan. Nah.
Oke, saya mau berpindah. Hari ini kita rumah sakit tidak sedang baik-baik saja, gitu ya, Mas. Saya sering menggunakan kalimat ini supaya bilang kami itu sedang susah itu kan nggak enak. Jadi kami rumah sakit itu tidak sedang baik-baik saja. Pandemi COVID-19 ini krisis yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya sebetulnya. Nah, dari persepsi Mas Firsan, saya mau lihat bagaimana Rumah Sakit Indonesia selama melayani pasien COVID saat ini. Kemudian apakah kalau dilihat dari reputasinya lah gitu, apakah bisa dianggap kurang atau mungkin cukup atau mungkin punya reputasi yang baik menurut Mas Firsan? Menurut saya COVID ini merekatkan banyak anak bangsa, Mas, dari mulai yang punya moral obligation primer seperti rumah sakit, pemerintah, termasuk kemudian warga, kemudian bisnis. Jadi dia menjadi sebuah aksi kolektif ya untuk menangani ini. Ya, ada sebuah brand minuman bikin baliho gede banget di sekitar Tebet, Mas. Kalau kita mau ke Casablanca ya. Dia bilang begini, Mas, satu gede banget ya. Kami berharap Anda, untuk kali pertama, kami berharap Anda tidak melihat iklan ini. Itu gede banget, Mas. Dan nama brandnya dia itu hanya kecil banget. Artinya apa? Ada orang yang secara gila-gilaan ngeluarin uang ya, hanya untuk bilang stay at home, bukan produknya. Nah, kalau misalnya bisnis, kemudian warga saja bergerak gitu kan, apalagi yang rumah sakit, Mas. Itu logika saya, Mas. Apalagi rumah sakit, apalagi nakes, apalagi Mas Anjari dan kawan-kawan di Kemenkes gitu kan, KPCPEN segala macam ya. Nah, masalahnya apa? Masalahnya adalah komunikasi. Contoh nih, Mas, saya tiba-tiba kemudian dapat foto, Mas. Foto ada antrian panjang di RSUD kota A lah gitu ya. Sampai kemudian pasien itu ditanganinya itu di lapangan, Mas, saking antrinya, Mas. Saking antri. Iya. Kita mengalami masa itu sebulan lalu. Nah, narasi yang muncul adalah kemudian pasien tidak terlantar gitu ya. Saya bilang gini, ini sebenarnya hebat rumah sakitnya. Kenapa? Dia masih mau nerima menangani walaupun sudah penuh kamarnya. Kebetulan karena niat baik itu, maka ditanganinya bukan di kamar, tapi ada yang di parkiran gitu kan, segala macam, tenda-tenda segala macam. Nah, narasi yang muncul adalah kemudian kan akhirnya Mas ini perang opini, Mas. Perang narasi dari orang yang, nah makanya kan kemudian tuh gini, Mas. Saya selalu bilang gini, fakta yang sama itu bisa ditafsirkan berbeda. Tergantung mood si penafsir, kepentingan si penafsir, dan keberpihakan si penafsir. Mas Anjari misalnya ketangkap kamera wartawan gitu ya, pulang jam 1 malam. Atau Mas Anjari posting nih, selesai kerja nih jam 1 malam. Yang lain bilang, Mas, lo hebat banget, Mas. Dedikasinya luar biasa. Yang satu bilang, pencitraan ya, maksud saya perang opini at the end itu menjadi perang yang tidak terelakkan, Mas. Nah, kalau kita, ya lagi-lagi kan gini, Mas. Ya kan kita nggak punya banyak orang untuk kemudian mengcounter semua isu itu. Tapi ternyata ya, ada namanya cost of doing nothing, Mas. Ada biaya akibat kita tidak melakukan sesuatu. Iya, dia cost gitu. Akibat nggak olahraga pagi, ya kemudian badan nggak enak. Itu kan cost of doing nothing. Ya kan, kita tiduran seharian sebelah sana belajar bahasa Cina misalnya. Ya udah, kita kemudian bangun tidur nggak tahu apa-apa, yang sini udah mendapat 4-5 kata bahasa Cina misalnya gitu ya. Nah, jadi, cost of doing nothing itu harus dihitung sebetulnya. Jadi akhirnya, Mas, manajemen risiko dan isu itu menjadi sangat penting. Kalau saya lihat ya, jadi kita mesti punya sense, waduh, ini kalau di rumah sakit saya ini sampai membludak gini, kemudian sampai ke parkiran gitu kan, ini mesti bisa di framing nih. Ya kan, nggak tertangani lah, apalah segala macam. Maka kita harus duluan. Kami berkomitmen. Tapi ya lagi-lagi gini,
kan kita lagi sibuk ke fokus ke pasien, Pak, gimana mikirin hal-hal ini? Iya, betul. Karena Nah, maka ketika minimal ini pasien nanti Perhumastri bisa masuk, Mas. Artinya, kemudian dalam krisis semua orang harus berpikir semua aspek, baik apa namanya aspek operasionalnya maupun aspek komunikasinya. Ya, gitulah Mas. Mas juga lebih tahu lah pasti. Ya justru saya mau nanya Mas Wirsan, kenyataannya kayak gini Mas. Ketika di pandemi ini orang rumah sakit itu kan ada pilihan. Ya tadi kalau jenengan mau dikatakan soal operation sama communication-nya. Kadang kita ingin juga kemudian paham betul komunikasi ini hal yang nggak harus urgent juga dilakukan, se-urgent pelaksanaan operation. Sepakat saya. Ya. Sepakat. Masalahnya memang SDM-nya terbatas. Ini kan soal bagaimana memberdayakan SDM. Dan yang perlu orang mungkin nggak tahu adalah teman-teman yang bukan biasanya operation itu jadi ikut operasional, Mas. Contoh misalnya, kemudian tim Humas itu ikut screening pasien, Mas. Karena screening pasien menjadi satu tahapan penting masuk rumah sakit. Jangan sampai pasien nggak di-screening, malah jadi tadi, kan ada yang mungkin tertular atau menularkan. Mereka datang, misalnya sebetulnya Anda nggak perlu ke rumah sakit nih, cukup di rumah dulu. Karena sebenarnya di rumah sakit kan tempat sarangnya penyakit, kan gitu. Iya. Oh, kemudian dia membawa juga karena tertular dulu, sehingga malah nanti nularin pasien yang lain. Nah, ini teman-teman turun di lapangan. Sehingga yang terjadi, ya rumah sakit seperti itu. Nah, menurut Mas Firsan, sebaiknya apa yang dilakukan rumah sakit atau humas-humas rumah sakit itu ketika situasinya seperti itu? Ya, kan perangnya dua, Mas. Selalu perangnya dua ya. Pertama adalah dalam konteks operasional sebetulnya. Itu di lapangan yang fakta yang terjadi. Nah, fakta yang terjadi dengan persepsi publik itu ada ruang hampa, Mas. Ini fakta. Ada kejadian di di rumah sakit A misalnya. Ya. Kemudian ini adalah public opinion. Ini ada sosial media, ada ada news, ya, ada media segala macam. Nah, ada pembaca kan. Nah, semua orang ini itu tidak langsung lihat fakta, Mas. Maka ada ruang kosong. Ada kesenjangan. Ada kesenjangan, ada ruang kosong. Ruang kosong itu ya, itulah yang diisi oleh satu, Mas. Kalau kita ngomong marketing ya, iklan. Oke. Kan Mas nggak tahu sebenarnya saya enak apa ini baksonya. Dia tak isi iklan. Wah, ini enak banget sedunia gitu ya, segala macam gitu ya. Kemudian dia diisi dengan isu manajemen, Mas, dengan isu. Kenapa? Karena kita nggak tahu sebetulnya. Maka diisi dengan iklan, dengan isu, gitu kan, dengan hoax, Mas. Kenapa? Nggak tahu. Ya kan ini ruang kosong. Saya nggak tahu apakah betul terjadi sesuatu di Darmais. Kenapa? Segala macam kan gitu ya. Nah itu kan diisi kemudian. Tergantung tadi niatnya si orang ini kemudian. Nah, tapi ruang kosong itu akan dimanfaatkan. Akan digunakan. Termasuk untuk hal positif, Mas. Apa itu? Reputation management kan masuk di situ. Bahwa Mas Anjari ini orang baik, orang soleh, kemana-mana bawa sajadah. Nobody knows, Mas. Sehingga supir Mas gitu ya. Bojo gitu kan. Tapi kan we never know. Tapi kemudian itu kan disampaikan kepada publik. Oh, Mas Anjari soleh ya ternyata gitu ya. Iya. Misalnya. Katanya nggak tahu juga. Iya, ya mungkin ada faktanya, ada fakta bahwa ada sajadah di mobilnya. Tapi nggak dipakai misalnya, we never know. Nah, maka ruang kosong itulah yang menjadi pertempuran, Mas. PR war itu kan di situ. Antara yang hoax, antara yang fakta dan hoax, isu, iklan, kemudian reputation management dan lain-lain. Nah, pertarungan inilah yang kemudian akan dibeli nih oleh publik. Nah, sialnya publik selalu beli yang pertama, Mas. Sebagai awareness pertama. Iya. Iya, oh ternyata ini. Nah, maka siapa saja yang mengcounter atau mengklarifikasi sebagai pihak kedua, dia selalu lebih berat perjuangannya. Jadi nggak apa-apa, boleh nggak kita responsif? Boleh. Kita bukan proaktif. Boleh nggak kita responsif?
jangan-jangan ini nggak ada masalah. Boleh, tapi lebih berat, Mas. Kenapa? Dalam pihak yang merespon itu mesti bawa data lah, inilah, itu. Iya, lebih berat. Lebih berat, Reaktif gampangan yang sebetulnya. nuduh. Iya, Gitu iya, kan. lebih Nah, berat. tinggal kita lihat apakah semua isu harus direspon. Ya nggak juga kan, mesti di mapping kan. Ada yang harus diikhlaskan. Maka mengikhlaskan bagian dari strategi manajemen isu, Mas. Ya wis lah, ben wae gitu loh. Lalu kalau Paling misalnya, impactful. kalau tadi sifatnya reaktif lah gitu ya, karena memang Iya, publik lebih memilih apa yang ingin dia dengar, apa yang ada dalam persepsi yang telanjur muncul. iya. Kemudian kemarin kita diskusi ya, hoax itu lebih cepat 2 kali lipat dibandingkan dengan faktanya gitu. Nah, kalau sifatnya proaktif kira-kira gitu yang bisa dilakukan humas rumah sakit di situasi pandemi. Saya ingin masih bicara soal di situasi pandemi hari ini. Oke. Apa yang kira-kira yang tepat gitu menurut Mas Firsan? Yang bisa dikomunikasikan adalah satu adalah planning, Mas. Kedua proses, ketiga output. Nah, yang lupa suka kita komunikasikan adalah planning dan output. Planning dan proses. Nah, kita selalu bilang sudah melakukan ini gitu ya. Kalau planning kan akan ya, kami akan gitu ya, atau proses. Misalnya tadi gini, ketika ya, jadi masih ongoing proses ya. Oke, kami sedang upaya untuk misalnya memvaksin sekian orang, atau kami sedang itu kan proses sebetulnya. Orang pasti akan bilang ya kalau mau negatif ya, kok banyak vaksin tapi kok masih belum turun COVID-nya misalnya, Mas. Iya, betul. Ya, itu kan output, Mas, nanti kan. Ya kan, kalau semua publikasi harus bicara output, ya kita nggak bisa ada video cara membuat pisang goreng, Mas. Nah, ya kan, hari ini saya akan bikin pisang goreng, itu kan plan. Kita ke pasar yuk gitu ya, kita beli pisang yang bagus, itu kan plan masih sebetulnya. Nah, ketika dia mulai, nah itu kan proses tuh, dia mulai goreng. Nah, itu kan bisa dikomunikasikan sehingga kemudian rasanya di Indonesia itu mengedukasi publik itu masih menjadi bagian yang sangat penting, Mas. Jadi kita ya mesti educate, nggak usah publik yang luas ya, yang beragam heterogen. Kami saja, Mas, di Nexus itu sering mengedukasi CEO dan BOD, Mas. Ya, kenapa? Kadang-kadang di situ masalahnya, Masa ini ada, Mas, company gede banget, Mas, ini gede banget ya. Dari grup juga yang konglomerasi ya, itu rilis, Mas, dikasih sama PR-nya, baru dibaca seminggu kemudian, Mas. Nah, itunya trending hari ini, Mas. Gitu loh. Itu kan itu fakta. Sungkan ngomongnya sungkan, Pak. Nah, maka ya udahlah kita ngomong ini, Pak. Gitu ya. Jadi kadang-kadang ternyata masih diedukasi ya. Ini lagi, Mas, ada company gede banget, Mas, juga gitu ya. Kirim rilis, Mas, itu judulnya 29 kata, Mas. Bilangin ini panjang sekali judulnya. Pak, ini approval dari BOD. Jadi BOD itu pengen ya, intinya itu udah ada di judul, Mas. Kemudian saya bilang gini. Itu kayaknya seperti yang koran kuning itu loh, Mas. Nah, gitu lah, Mas. Nggak percaya ya, makanya ini terus mati deh kan. Iya. Jadi kemudian kami merasa gini, Mas, ternyata jadi PR consultant itu bukan cuma sekedar ngasih tahu, tapi juga mendidik, Mas. Jadi sebenarnya costnya gede. Jadi bukan cuma Pak yang benar begini, bukan. Pak, ini begini loh, Pak. Ini begini loh, Pak. Hah? Dan mengerjakan juga. Untuk yang ini kita, jadi mereka buat secara internal, kemudian kita kasih feedback. Oh iya. Nah, kita, karena kalau buat ini agak keluar sedikit dari rumah sakit, karena ini kalimat yang sering keluar. Konsultan mah cuma ngomong doang, katanya gitu. Gitu. Oke. Kalau kita sampai ngebenerin, Mas. Jadi kita kasih versi kita. Karena kalau enggak lama nanti. Kalau kita bilang ini salah, wah itu lama. Kita ini yang betul ya, minta approval sana gitu. Jadi BOD-nya nggak mau apa ya, itu kita ngomong kemudian. Maka kita suka bilang gini, Mas, ini ada namanya Nexus Way, Mas. Ini cara kami begini gitu kan.
Termasuk misalnya gini Mas, seperti brand-brand yang lain immediate release gitu Mas ya. Saya bilang nggak usah kayak gini-ginian. Kenapa nyuruh wartawan kayak karyawanmu aja gitu kan? Iya kan. Iya, itu Jadi masih kalau kayak kita kenal baik bagus hubungan ya, dan itu kemudian punya news value, nggak usah ada gitu-gitu kan juga di luar. Iya. Oke Mas, saya masuk ke rumah sakit dan PR lagi. Ya. Kalau menurut Mas Firsan, seberapa punya peluang sekarang ke profesional? Humas rumah sakit itu sebagai sebuah pilihan karir, atau kemudian berapa mencerahkan gitu loh. Kan PR rumah sakit itu yang saya mau cerita ke Mas, dan udah berapa kali nih. Rumah sakit itu punya sebuah planet yang sudah lama, dengan profesi yang sudah berjibun gitu, udah banyak banget lah. Terus datanglah ini sebuah profesi rumah sakit, humas gitu, yang udah bukan orang kesehatan. Terus ini industri yang sudah setua apa ya, maksud saya sebuah industri yang lama kan rumah sakit itu, yang baru gitu. Tantangannya berat, menantang itu. Nah, menurut Mas Firsan, seberapa sebetulnya punya potensi, punya masa depan rumah sakit itu? Ya, suatu ketika majalah Tempo kalau nggak salah itu menulis Mas di tahun-tahun 2000-an awal ya, bahwa ada tiga profesi, 3 industri yang akan dijemput zaman, yang akan oke masa depannya. Satu adalah mereka yang ada di industri keuangan Mas. Kita lihat Mas fintech Mas, gila-gilaan Mas. Iya betul. Ngalahin bank Mas. Gitu kan, dan beralih dari bank konvensional jadi kedua adalah energi Mas. Energi masih ya, energi kita luas Mas ya, oil and gas, geothermal, panas bumi, karena itu kan menggerakkan semua nih Mas. Bayangkan kalau mati lampu Mas, nggak ada internet, nggak mungkin, segala macam kan. Bayangkan tuh kita mau beli sesuatu nggak bisa, mesin edisinya rusak gitu misalnya, atau macam-macam lah, itu kan dahsyat. Itu kan memberikan backbone kehidupan kita kan, energi, termasuk new renewable energy Mas ya, matahari, solar system, segala macam. Nah, yang ketiga adalah, ini menarik Mas, mereka yang ada di industri komunikasi. Oh iya? Ya. Komunikasi malah masuk ya? Masuk Mas. Sekarang gini Mas, ibu-ibu sekedar posting, aku pakai sabun A, cuci piring, tanganku bersih, 2 juta Mas. Oh iya. Itu bukan artis Mas. Itu bukan artis. Jadi mikro influencer itu sekarang jadi kompetitornya si biro iklan Mas. Iya. Kemudian PR consultant, communication consultant, segala macam lah ya, public opinion. Bayangkan di awal-awal pandemi belum masuk Mas. Pemerintah kita itu investasinya bukan membatasi jumlah pengunjung asing Mas. Bayar buzzer, influencer, untuk menyatakan kita aman dan pariwisata kita ready. Public opinion itu kan industri yang luar biasa kemudian. Dan dalam konteks kesehatan, Omni Mas. Omni lawan berita. Jadi Omni itu gawat situasinya saat itu, bukan karena dokternya nggak canggih Mas. Public opinion. Iya. Public opinion. Ya kan? Nah, sekarang ini, berapa yang harus kita bayar untuk menjaga opini publik? Jangan-jangan levelnya direksi, atau mungkin di bawah direksi sedikit. Gitu kan? Nah, maka di beberapa company yang aware dengan ini, gajinya sudah mulai membaik kan sebetulnya. Tapi saya nggak tahu di rumah sakit ya, kecuali itu. Nah, di sini boleh juga nih. Atau kita main ini Mas, main apa namanya, cek saldo ATM. Jadi Mas Firsan mau mengatakan bahwa sebetulnya humas rumah sakit itu sebetulnya punya peluang dan cerah gitu ketika bicara soal globalnya, komunikasi itu
satu dari 3 industri yang mungkin akan bertahan gitu di tengah Iya, gempuran teknologi iya, informasi hari iya, ini. betul. Iya, Iya. komunikasi dan mungkin tinggal begini Mas, tinggal bedanya adalah ada mungkin rumah sakit yang dia aware dengan betapa ini strategik. Maka si PR-nya punya posisi yang bagus Mm-mm. dan fasilitas yang bagus gitu kan. Tapi yang masih belum aware, nah ini yang dia mesti berjuang sebetulnya. Dan saya rasa yang masih belum aware itu banyak. Sampai kemudian kena getahnya, tiba-tiba ada ibu-ibu hamil gitu ya, dibentak sama kasir, viral, nah baru buset. Ya kan? Wah, ternyata ini penting ya. Nah, disitulah kemudian apa namanya? Mas, kalau Anda bilang belum banyak yang belum aware soal humas itu strategik dan memang penting, itu kalau dihitung sulit kita mencari yang bilang aware, Mas. Iya 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 iya. Iya. Termasuk di ini ya di apa namanya di kementerian kementerian apa namanya sebutnya. Jadi itu isu yang paling banyak disampaikan ketika saya bicara di itu Mas, Ranah Humas. Kami belum Iya. dianggap penting Pak, ini tempat buangan Pak gitu-gitu ya. Kami di pojokan Pak gitu-gitu kan ke Pak Dirjen tuh ngomongnya. Tapi ini saya ingat jadi diskusi semalam sama teman-teman Mas Asmono dan Mas Jojo soal Ivy Lee itu mengatakan ini kan sejak tahun tahun lama lah 40-an 50-an bahwa sudah ada 3 isu soal menyampaikan fakta, terus kemudian yang terakhir itu kan soal isu seberapa strategis kita di CEO. Terus kemudian seberapa mungkin kita memang mampu menginfluence, mempengaruhi keputusan pimpinan. Jadi kalau tadi ada isu yang soal nggak aware, ya itu padahal udah puluhan tahun yang lalu loh ya. Iya iya iya. Iya. Sampai sekarang nggak berubah gitu isu itu. Gitu. Iya. Apa yang diri dengan kita, Mas? Iya. Dengan Humas gitu. Iya Kenapa iya. kita Iya. mau meyakinkan itu? Ada 2-3 sebab Mas. Satu adalah saya bilang begini. Ketika kita punya atasan yang aware dengan isu-isu publik ya, dengan betapa fragile ya kita kalau tidak bisa menjaga public opinion, maka kita bisa langsung dapat posisi yang bagus Mas, CPR-nya. Itu satu. Jadi satu adalah bosnya sudah aware ya. Kita diuntungkan tuh dengan itu. Nah, yang kedua, ada posisi di mana kemudian si top manajemen itu belum aware, Mas. Ya, ini banyak banget ya, banyak banget. Mas kalau ngomongin PR-ing, Mas, ke startup, Mas, diketawain, Mas. Hah? Gitu kan. Kenapa? Mereka tuh fokusnya pada pengembangan produk. PR-ing, nanti aja lah gitu ya. Oke. Jadi yang kedua adalah belum aware, Mas. Nah, belum aware itu bisa dilihat dari banyak sisi. Satu, dari life cycle bisnisnya, Mas. Kalau dia masih awal-awal, kemudian cost center gitu ya, mereka biasanya masih fokus pada product development. Produk dan servicesnya ya. Ya, betul. Tapi kalau mereka duitnya banyak, Mas, mereka bisa bikin namanya buzz marketing, Mas, BUZZ. Jadi sudah, nah ini yang kalau kita modalnya banyak, kita bisa bikin namanya buzz marketing ini. Jadi sebelum produk ini di launch gitu ya, kita sudah bikin hiruk pikuknya, Mas. Nah itulah yang dibuat di misalnya Windows 95 dulu ya. Jadi produknya belum ada, udah ramai gitu ya. Wah ini akan keren, seksi, dahsyat gitu ya. Nah Samsung bisa bikin kayak begini. Kemudian siapa? iPhone ya duitnya banyak kan. Wah iPhone 13 akan begini-begini. Produknya belum ada sebetulnya. Itu buzz marketing. Jadi dia bangun dulu apa namanya hiruk pikuknya. Nah kemudian, nah kalau misalnya bosnya belum aware nih yang kedua ini, maka PR-nya yang masih pelan-pelan mengedukasi. Oke. Ya kan, Pak ini Pak ini Pak gitu ya. Dan itu investasi yang melelahkan Mas gitu kan. Waktu ya. Nah yang ketiga adalah kemudian kejadian Mas. Kejadian tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi, tiba-tiba dia aware. Iya. Saya ini nggak salah, gitu kan? di Indonesia kan gitu kan. Maka pilihannya adalah karena dia tidak punya PR. Karena belum punya PR yang handal kan? Iya itu dia. Maka kemudian dia hire PR consultant. Kemudian dia takjub, oh ternyata mahal ya. Ya lu sih.
Gitu. Tapi ngomong-ngomong soal itu ya ternyata mahal. Pernah Mas dapat klien rumah sakit? Sebentar, rumah sakit. Nggak usah disebut brandnya, nggak usah. Tapi Oh Mas, enggak Mas, Alkes pernah Mas. oke. Rumah sakit belum ya? Rumah sakit belum. Nggak mampu bayar Mas kayaknya. Oh gitu. Oke. Nah, maksud saya tadi mau tanya kalau udah pernah pegang rumah sakit, what do you think gitu kan maksud saya? Iya. Karena waduh bayar konsultan mahal ya, cuman bisa ngomong doang tapi mahal. Iya. Nah itu Mas, itu adalah apa namanya, konsultan ngomong doang. Nah itu harus pelan-pelan kemudian dibuktikan oleh masing-masing konsultan untuk juga mengikis itu. Ya kan? Karena kalau there is no value, kalau ngomong doang ya kita akan ditinggalkan sebetulnya. Iya. Tidak menjadi problem solver kan? Tambah mahal, Mas. Udah kasih nasihat, ditambah menjalankan, tambah mahal. Iya. Murah itu. Karena akan dihitung gitu. Ya terakhir saya mau bilang rumah sakit Indonesia tentu sekali lagi untuk sekarang fasenya kan bertahan nih. Mungkin ada yang sudah mulai tumbuh gitu ya. Jadi sudah 1 tahun lebih pandemi. Nah, apa yang menurut Mas Firsan bisa dilakukan PR atau humas rumah sakit untuk menopang, mendukung atau menjadi bagian penting ketika rumah sakit ingin tumbuh? Oke, ini termasuk dalam konteks profitability, revenue gitu ya. Oh iya, betul. Tentunya kan tumbuh kan. Ya. Mas, anyway saya suka dengan pertanyaan ini. Kenapa banyak PR atau praktisi komunikasi yang menghindari dirinya untuk masuk ke level-level yang sifatnya revenue, kemudian marketing gitu ya. Dan menurut saya itu tidak tepat. Gitu kan. Jadi justru PR yang progresif nih Mas, menurut saya mereka yang punya kontribusi terhadap revenue secara real Mas. Nah kalau enggak nanti cuma gini ya lo ngomong doang tadi Mas. Kalau kata Mas Angke itu jarkoni, iso ngajar, iso ngakoni ya iya. Kita mention lagi sama siapa? Iya. Iya kan. Nah ini bagus nih Mas. Saya sempat ditelepon Mas, di jam makan siang oleh salah satu best PR Mas. Oke. Di perusahaan yang gede banget lah, yang grupnya dahsyat gede banget lah di Indonesia ya. Saking gedenya tuh perusahaan disebut sebagai aset nasional ya. Dia bilang begini Mas Anjari, Mas CEO saya, atau manajemen kami request tahun depan kami tidak ingin mendengar kata-kata reputasi, image, dan lain-lain dalam perencanaan PR Anda, dalam perencanaan komunikasi Anda. Jadi kita nggak mau tuh, nah tahun depan kita akan bangun brand image, nggak ada urusan, selesai. Reputasi nggak mau. Kenapa mau? Kita udah paling gede se-Indonesia dengan bagus semua segala macam gitu ya. Jadi tolong cara yang lain. Kenapa? Bosen. Bayangin Mas, top manajemen bilang begitu ke divisi PR. PR-nya. Ya. Mereka tanya, Mas, kemudian apa yang kita mau rencanakan di tahun depan? Kalau nggak boleh ngomong image, nggak boleh ngomong reputasi. Termasuk turunannya Mas ya. Misalnya kayak brand leadership, podo wae. Ya kan Mas ya. Apalagi berbau-bau reputasi. Iya, pokoknya podo wae, reputasi, image ya udahlah mau dikasih bahasa apapun ya podo wae kan gitu ya. Nah, Mas kira-kira apa ya yang bisa kami sampaikan untuk plan kami di tahun depan dengan tadi yang bos kami nggak pengen dengar kata-kata itu lagi, sudah lewat buat kami gitu kan. Saya langsung ngomong gini Mas, sustainability ya supaya nggak bias adalah ya apa yang dimaksud dengan sustainability, bahwa PR itu punya aktivitas yang dia support secara langsung pada revenue. Jadi bukan sustainability ya kita baik dengan masyarakat sekitar, ya itu kan cost Mas. Ya walaupun ada impact-nya ya bahwa nanti kemudian bisnis aman, tapi kan itu cost. Jangka panjang. Iya jangka panjang dan itu kan cost center kan karena kita kan kasih uang ke sana gitu ya.
Kemudian dalam bentuk apa, masih dalam bentuk apa saja. Misalnya mulailah mengarah ke tadi yang tadi Mas Anjari sampaikan. Dan masalahnya adalah banyak teman-teman komunikasi, paling nggak teman-teman saya, yang kemudian merasa gue ini bukan marketing loh, gue PR. Saya PR yang berani, justru dia harus masuk ke wilayah itu. Kenapa? Itulah pertolongan real sebagai bagian dari corporate. Kenapa? Karena at the end, Mas Anjari, ini sebelum saya jawab ya, at the end adalah good reputation, good image, itu tidak akan menolong ketika cash flow masalah. Contoh apa? 7-Eleven, Debenhams, ya, Mandala Airlines, apa kurang baik namanya, jarang kecelakaan, segala macam kan, pesawatnya juga bagus gitu kan. Kenapa nggak tertolong? Karena cash flow, Mas. Dia mati dengan good image, dia mati dengan good reputation. Bisa nggak dihidupin lagi? Bisa. Mandala dibangkitkan kembali oleh Sandiaga Uno kan? Nggak sampai 3 tahun, saya lupa, kemudian ya kolaps lagi. Kenapa? Dia butuh uang, ini bisnis. Dan PR kalau menghindari masuk ke wilayah yang strategik tadi, nggak pernah akan ada namanya Chief of Public Relation Officer. Kenapa? Tidak berkontribusi langsung pada income, pada revenue. Nah, Mas Anjar sampaikan ini luar biasa nih. Ini ke wilayah strategic public relation yang hakiki, Mas. Apa? Bicara tentang apa? Profitability, kemudian sustainability dan lain-lain ya. Soalnya kita nggak bicara soal pertumbuhan hari ini. Betul. Nah, kita nggak bisa bicara soal bertahan hidup hari ini. Nah, kita di tengah badai yang kita mesti menyelamatkan. Setelah selamat, what's next? Ya, betul. Nggak cukup dengan selamat gitu kan. Ya. Nah, PR harus masuk di situ. Makanya saya katakan, gitu. Bagaimana masuk ke dalam situasi itu supaya kemudian lebih eksis. Ya, pengalaman Mas Firsan apa tahapan-tahapan yang mungkin bisa dilakukan? Ini sebelum sampai sana, 2 hari lalu Mas Yuswo Hadi itu menulis bahwa Garuda makin jatuh ya, utangnya 1,4 triliun tiap bulan, kerugiannya 1,4 T tiap bulan. Kemudian di saat yang sama si AirAsia ya. Ekspansi kemana-mana, Mas. Ekspansi, berubah. Termasuk bikin apa, Mas? Aplikasi, kemudian dia masuk ke digital. Nah, apa yang bisa PR lakukan? PR itu kan dia punya banyak info, Mas, mengenai isu-isu yang ada. Kemudian mengenai pemahaman terkait publiknya, customer-nya, kemudian stakeholders-nya. Nah, isu-isu ini bisa dikemas untuk kemudian memberikan input kepada company, apa nih harus kita lakukan kalau bisnis utama ini gitu kan perlu support dari bisnis lain yang mungkin bisa diciptakan, Mas. Ya, kayak misalnya hotel tiba-tiba bikin misalnya laundryan, bikin catering gitu kan. Itu kan bagian dari kemudian kita sama-sama duduk bareng, ayo merumuskan nih apa yang bisa kita lakukan supaya ini survive. Kalau main bisnisnya masih bisa digas gitu ya, dibesarkan ya fokus pada main bisnisnya. Tapi kalau misalnya main bisnisnya dalam masalah seperti AirAsia dan Garuda, maka kan mesti yang lain, Mas. Iya. Nah, PR dengan pengetahuannya terhadap isu-isu yang terjadi, selera masyarakat gitu kan, dinamika yang terjadi di masyarakat, yang apa nih inputnya nih? Gitu kan, dengan pengetahuan komunikasinya gitu ya. Apa namanya inputnya? Supaya kemudian itu dikemas gitu kan oleh product development, oleh bagian yang membuat produk gitu kan untuk menjadi produk yang layak untuk dijual, kira-kira demikian. Iya, itu artinya PR masuk pada sisi strategiknya, jadi sisi consulting-nya kan. Ya, nah kalau sekarang agak masuk turun sedikit, ada nggak service jasa atau produk yang bisa dikemas sebagai produk PR untuk mensupport ya sebut aja revenue tadi? Oke. Kira-kira gimana? Ini kalau yang nanya klien saya mesti pikirin 3 hari nih. Oke, Mas. Sementara sih belum saya mau masuk ke sini, Mas. Mau masuk kepada gimana kalau kemudian dia kolaborasi dengan marketing division-nya untuk mensupport sebagai markom. Bisa, Mas, bisa. Itu bisa. Atau tapi kayaknya tidak semua rumah industri atau rumah sakit kan punya PR, punya marketing.
kadang-kadang pilihannya cuma satu ya Mas. Kayak PR aja atau marketing aja gitu. Ya, iya. Tapi Iya. in the crisis kan agak naif Mas kalau kita masih begitu Mas. Ya itu. Kankah kita mesti sama-sama gitu? Kenapa kan kapalnya sama? Sama, kapalnya sama. Iya kan, kapalnya sama kan? Bukankah Bajunya itu. Ini time to collaborate kan? Apa yang bisa kita lakukan gitu ya? Kemudian apa yang bisa ini dilakukan ya? Yaitu kalau kata Pak Soekarno Mas, Pancasila itu lahir dari hasil pertarungan, gesekan, diskusi, kemudian ditumbuk-tumbuk gitu kan, dia menjadi beras yang bagus namanya Pancasila kan gitu ya. Artinya tentu perlu ada pertarungan ide di dalam gitu ya, apa yang bisa kita lakukan, dan mungkin kita akan terkaget-kaget lah hasilnya. Oh ternyata tiba-tiba ada hotel ya yang kemudian shifting menjadi hotel untuk apa namanya isoman gitu ya. Bukankah tadinya hotel menghindari orang yang positif misalnya? Artinya apa? Kita akan belajar untuk keluar dari masalah Mas. Survival of the fittest gitu ya. 7-Eleven tadinya kan Fujifilm Mas. Iya. Tapi kan itu jadi jatuh lah gitu ya. Tutup. Iya, artinya apa? Sometimes kemudian hasil diskusi tadi yang persinggungan itu kemudian mendapatkan sebuah ide yang mungkin sangat jauh dari nature of business-nya, tapi masih relevan untuk dilakukan, Mas. Gitu, Mas. Tapi punya pemikiran sejauh itu biar berat banget buat orang rumah sakit. Iya berat banget, makanya perjuangan dia untuk strategik tidak mudah karena dia harus melepaskan diri dari hal-hal sifatnya divisional atau fungsional, Mas. Nah, jadi Mas ada namanya managerial skill, Mas. Dia tuh kotak, tapi ada potongan kayak segitiganya itu. Jadi semakin ke atas, itu semakin konsep. Jadi gini, yang paling strategic level itu yang dibutuhkan paling besar porsinya adalah conceptual skill, Mas. Oke. Kedua adalah human skill nih di bawahnya, Mas. Ini level tengah nih human skill. Kenapa? Karena dia diapit oleh top management dan juga bawah, Mas. Bawah. Sama employee kan. Ya kan, maka dia mesti punya human skill yang bagus. Iya. Kata si employee gitu kan, Mas Anjari, boleh nggak kita libur seminggu? Kata employee ini semua nih ngomong gitu ya, kata top manajemen, bilang ya sama semua karyawan, tidak ada hari libur. Loh. Kalau Mas Anjari memilih salah satu, rusak Mas. Manage. Ngikutin bos, dibenci se-rumah sakit. Rumah sakit, iya. Ya, pas Mas Anjari sakit, nggak ada yang nengok. Ya. Bosnya sibuk, kasihan kan. Tapi kalau milih anak buah, Mas, milih employee gitu ya, yang level bawah gitu ya, besok Mas Anjari dipindah. Kata bosnya, nggak bisa nih dia, gua suruh aja dia nggak mau gitu ya. Nah, maka kalau di level di managerial level yang tengah, dia mesti punya human skill. Jadi dia bisa ke atas, bisa ke bawah. Ya kan? Nah, tapi si level managerial skill yang tengah ini, Mas, yang dia mesti punya human skill, kalau dia mau naik ke atas, Mas, dia harus mulai pelan-pelan membangun conceptual skill-nya, Mas. Nah, kalau ke bawah, tadi paling bawah itu namanya technical skill. Nah, Bu Susi misalnya ketika diundang Pak Jokowi untuk jadi menteri, Bu Susi nggak ditanya technical skill, Mas. Bisa nggak Bu, apa PowerPoint itu nggak akan ditanya. Bu bisa ngentri Bu, itu nggak akan ditanya tuh. Kenapa itu technical skill banget, Mas. Iya kan, jadi atau bisa terbangin pesawat, bisa beliau ya. Iya. Nah kayak bos, misalnya bos rumah sakit gitu kan nggak akan ditanya kan, bisa nulis rilis nggak akan, Mas. Itu technical skill-nya PR kan. Iya. Punya hubungan dengan wartawan ya nggak juga gitu. Itu kan apa namanya masuk ke level mungkin tengah kali ya. Nah tapi maka orang yang dari level bawah, Mas, semua fresh graduate gitu ya, kalau dia hidupnya normal, dia akan masuk dari technical skill. Kemudian pelan-pelan, karena dia human skill-nya bagus, gitu kan, dia naiklah menjadi middle management. Tapi kalau pengen naik ke atas, dia harus punya conceptual skill. Maka PR itu, Mas, kadang-kadang diletakkan di tempat yang paling bawah, Mas. Jadi dia perlu membangun human skill supaya bisa naik ke atas. Kemudian untuk ke atas lagi, dia perlu namanya conceptual skill, yang itu lebih pada strategic management banget. Jadi apa semakin ke atas PR atau komunikasi, praktisi komunikasi, dia harus melepaskan
ilmu dasarnya, Mas. Kenapa dia harus masuk ke wilayah yang lebih strategis. Strategis, dan itu Lebih dia harus dengan konseptual. rela kemudian meninggalkan belajar banyak. Maka CEO itu, Mas, dia banyak yang tadinya kan teknik elektro gitu ya, kemudian karena bagus, human skill-nya bagus, dia naik, Mas. Tapi untuk jadi CEO, Mas, nggak cukup, Mas. Maka kebanyakan anak-anak teknik itu dia ngambil S2-nya MM, D3-nya, S3-nya strategic management, kalau nggak manajemen. Kenapa? Karena dia harus meninggalkan basic ilmuannya, Basicnya. elektro gitu misalnya. Kalau S2-nya juga masternya elektro, ya udah nggak kemana-mana. Kan Jadi gitu. dosen itu bisa. Terakhir saya mau, terus gimana yang bisa kita kolaborasikan apa antara Nexus dengan Perumasri? Lah. Wih, apa aja, Mas? Saya ngikut. Paling minimal kan itu sharing ini, Mas. Sharing, kemudian kita ketemu ngobrol gitu kan. Dari situ, Mas, something will happen, Mas. Saya truly believe dengan silaturahmi, Mas. Hey. Ya kan, dari situ something will happen. Banyak silaturahmi, banyak rezeki. Ngobrol segala macam, kemudian tiba-tiba kenapa kita nggak ini, kenapa kita nggak itu? Maka komunikasi itu, Mas, ya, sampai menciptakan kesempatan-kesempatan yang kita nggak tahu kapan. Iya. Ya, saya tahu ada program sosialnya dari Nexus kan buat teman-teman perumah sakitan, buat Perumasri, buat Persi yang sifatnya membantu mencerdaskan humas rumah sakit Indonesia. Oh, siap, Komandan. Pokoknya kalau ada permintaan dari Mas Anjari itu hukumnya dosa, Mas, kalau nggak dilakukan. Hukumnya dosa. Iya loh. Saya tuh takjub loh, Mas. Mas Anjari itu kehilangan KTP segala macam di Kuningan City, tiba-tiba di Cileton ada yang telepon. Mas, saya nemuin KTP. Wah, itu kalau nggak tingkatnya dewa atau wali nggak mau. Kok ingat cerita itu ya? Kelingan loh. Itu 1.100.000, Mas. Itu beritanya masih ada loh di Detik. Gitu ya. Tiba-tiba di tukang sampah, bayangin dari Cilitan sana, telepon. Saya menemukan dompet Pak Anjari, ya, bakal luar biasa. Itu kalau nggak wali, Mas. Walau cerita yang saya kadang malu, ya Allah. Begitu saya itu lalai betul gitu untuk menjaga amanah namanya tas dengan isi laptopnya. Laptopnya sih hilang. Iya. Sangat menarik. Mas Firsan Nova, CEO Nexus, matur nuwun sudah pagi-pagi ngobrol dengan saya, begitu bicara. Banyak sih yang kita bicarakan, ngomong sama jenengan itu kan topiknya macam-macam, enak ya. Jadi asik. Tapi moga-moga ada beberapa kutipan PR yang saya mau ingat dari belakang, Mas. Ya, kalau misalnya tapi good reputation itu nothing jika nggak ada cash flow kan gitu ya. Senang saya kalimat itu. Itu kayaknya jadi judul tuh. Karena saya sedang cari yang itu sebetulnya. Aduh, untuk masuk di sana. Moga-moga nanti itu akan bisa jadi kayak itu jadi topik menarik untuk workshop loh, Mas. Iya. Karena kan? gini, Mas, ketika cash flow nggak ada, orang masih bilang kan, tapi kan kita masih punya reputasi baik. Betul, itu bisa dipakai ke bank, Mas. Iya. Good reputation itu bisa dipakai untuk minjem uang ke investor atau ke bank. Iya. Dalam kasus 7-Eleven, ya investornya ngitung, Mas. Ron Pokhan kan yang dia tuju kan. Si Pokhan ini ngitung. Ya lu good reputation gitu kan, good name gitu kan. Terkenal banget 7-Eleven. Dia ngitung, Mas. Ternyata nggak bagus secara bisnis. Jadi tetap nggak dikit duit, nggak laku. Jadi good reputation dalam masalah cash flow itu kepake buat minjem uang. Tapi untuk beli kopi nggak bisa. Tapi kalau si investor yang ngitung nggak untung, ya nggak jadi, maka dia mati. Tapi dengan nama baik, Mas, itu aja bedanya. Ya. Kalau First Travel mati juga, Mas, dengan nama jelek, itu aja bedanya. Tapi ya nggak cocok gini, Mas. Sekarang ngomong, ini malah banyak. Saya terus tiba-tiba WA, Mas Firsan sedang di mana? Saya lagi butuh duit. Hubungan baik juga nggak dipercaya kalau ini penipu nih kata jadi. Sekali lagi matur nuwun minggu pagi. Siap. Semoga bisa ketemu lagi lah. Ini kalau udah zona hijau kan boleh kan ngopi ya. Jadi boleh dong. Kawan-kawan kita ketemu. Sekali lagi terima kasih Pak Firsan Nova, sukses untuk Nexus. Sukses untuk apa lagi ya? Kemarin Dedek itu bagian dari apprentice ya? Yang kemarin orang itu. Bukan, Mas, bukan. Itu yang lagi
ada yang magang, ada yang kerja. Jadi ada yang magang 2 orang, yang gabung kerja di project 3 orang. Jadi itu memang Nexus eksklusif Nexus Squad. Iya. Jadi itu bagian kita untuk mendevelop orang, Mas. Jadi network, kemudian knowledge. Nah gitu, karena kita nggak punya uang ya kita jadi kayak organisasi. Nah itu Nexus muda lah ya gitu. Nexus muda, ya. Kalau gitu Perhumasri perlu Perhumasri yang muda lah gitu. Ya, boleh. Terima kasih Mas Firsan. Ya Mas, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Matur nuwun nggih. Ya Mas.